Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang akan Anda simak ini bukanlah dongeng biasa, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang akan membawa kita menembus batas antara dunia nyata dan gaib. Di sudut Mojokerto, tersembunyi sebuah situs kuno yang menyimpan rahasia Majapahit, di mana seorang juru kunci menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Bersiaplah untuk disuguhkan sebuah narasi yang penuh misteri, ramalan, dan harapan yang tak terduga. Semoga kisah ini memberi inspirasi. Bantu subscribe, like, dan share channel ini. Punden Gelang Agung, sebuah nama yang tak banyak dikenal, namun menyimpan kisah yang lebih tua dari ingatan manusia. Tersembunyi di sudut Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, tempat ini bukan sekadar hamparan tanah biasa, melainkan sebuah ruang di mana waktu dan dimensi seolah berlipat, menyisakan jejak purba dari masa kejayaan Majapahit. Malam-malam sunyi di sana, di mana kabut tebal turun memeluk pepohonan, adalah saat-saat ketika batas antara dunia nyata dan gaib menjadi sangat tipis. Sebagai penjaga gerbang ke dimensi itu, ada sosok yang hidup dalam kesederhanaan, namun jiwanya dipenuhi kebijaksanaan kuno, Mbah Hendi. Ia bukan hanya seorang juru kunci, ia adalah saksi, penerjemah, dan pemegang amanah dari leluhur. Raut wajahnya yang teduh, dengan sorot mata yang dalam, mencerminkan perjalanan spiritual yang tak terhitung. Ia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di sana, mendengar bisikan angin yang membawa cerita dari masa lalu, dan merasakan energi yang bergetar dari setiap batu dan akar pohon. Punden Gelang Agung, bagi Mbah Hendi, adalah denyut jantung sejarah. Sebuah tempat di mana para raja dan ksatria Majapahit pernah menapakkan kaki, di mana mereka bertapa dan mencari petunjuk ilahi. Kursi Gading Dampar Kencana, yang terukir dari batu, bukan sekadar artefak, melainkan takhta suci yang pernah diduduki oleh Eyang Suryo saat beliau bersemadi, mencari pencerahan untuk bangsanya. Mbah Hendi lah yang dengan sabar menjaga kehormatan takhta itu, memastikan kekudusannya tak ternodai. Namun, tempat ini juga dihuni oleh kesunyian yang menakutkan. Di malam hari, suara-suara aneh sering terdengar dari kedalaman hutan. Suara-suara itu bukan sekadar ilusi, melainkan manifestasi dari kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang masih bersemayam di sana. Banyak orang datang untuk mencari keberuntungan, namun tak semua dari mereka sanggup bertahan menghadapi getaran energi yang begitu kuat. Mbah Hendi, dengan doa dan ketulusan, menjadi perantara yang menjaga keseimbangan antara kedua dunia tersebut. Kisah yang paling mengharukan dari Mbah Hendi bukanlah tentang kehebatan Majapahit, melainkan tentang pertemuan-pertemuannya dengan para leluhur. Ia menceritakan tentang bagaimana arwah-arwah itu masih bergentayangan, menjaga Punden Gelang Agung, menanti saat yang tepat untuk kembali bersatu dengan keturunan mereka. Ia adalah satu-satunya manusia yang bisa mendengar rintihan mereka, merasakan kesedihan mereka, dan membawa pesan-pesan penting yang tak terucap. Wawancara dengan Mbah Hendi menjadi sebuah perjalanan spiritual yang menegangkan. Setiap kata yang keluar dari bibirnya seolah mengandung kekuatan magis, membawa pendengar ke dalam pusaran misteri yang sulit dicerna nalar. Ia bukan sekadar menceritakan sejarah, melainkan membuka tabir rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad. Ia berbicara tentang ramalan, tentang masa depan bangsa, seolah-olah ia sudah melihatnya dengan mata batinnya. Punden Gelang Agung, dengan segala misteri dan keajaibannya, bukan hanya sebuah situs purbakala. Ia adalah sebuah monumen hidup, yang dijaga oleh seorang juru kunci yang sederhana, namun memiliki jiwa sekuat baja. Kisah Mbah Hendi adalah pengingat bahwa di balik hiruk-pikuk modernitas, masih ada tempat-tempat sakral yang menghubungkan kita dengan leluhur, dengan sejarah, dan dengan diri kita yang paling dalam. Seiring mentari pagi menyinari Punden Gelang Agung, Mbah Hendi membawa kami masuk lebih dalam ke jantung situs. Setiap langkahnya penuh hormat, seolah ia sedang berjalan di atas makam para leluhur. Di tengah rerimbunan pohon, terhampar sebuah kursi batu yang sudah termakan usia, namun memancarkan aura sakral yang kuat. Inilah yang disebut kursi Gading Dampar Kencana, sebuah artefak purba yang bukan sekadar batu, melainkan takhta suci yang menjadi saksi bisu kekuatan spiritual. Mbah Hendi menjelaskan, kursi itu adalah tempat Eyang Suryo bertapa, sosok yang dipercaya memiliki kekuatan luar biasa di era Majapahit. Di atas batu dingin itu, Eyang Suryo pernah menyatu dengan alam, mencari petunjuk gaib untuk bangsanya. Mbah Hendi menceritakan, saat ia mendekat, seringkali ia merasakan getaran energi yang menenangkan, seolah ada kehadiran yang senantiasa menjaga takhta tersebut dari usikan dunia luar. Ia memperingatkan,
tidak sembarang orang bisa duduk di sana. Tak jauh dari kursi batu, tersembunyi makam-makam kuno yang diselimuti lumut tebal. Makam-makam ini adalah tempat peristirahatan terakhir para leluhur, di antaranya Mbah Siti Mendari, Eyang Suryo, dan Mbah Sriwedari. Mbah Hendi membersihkan makam-makam itu dengan penuh hikmat, seolah sedang merawat keluarga sendiri. Ia yakin, arwah mereka tidak pernah pergi, melainkan terus menjaga Punden Gelang Agung sebagai rumah abadi. Dalam setiap detail yang ia tunjukkan, Mbah Hendi tidak hanya bercerita, melainkan membuka lembaran sejarah yang tak tercatat dalam buku-buku. Ia menunjukkan bagaimana setiap batu memiliki kisahnya sendiri, setiap akar pohon menjadi saksi bisu dari peristiwa masa lalu. Ia menegaskan, situs ini bukanlah tempat untuk mencari pesugihan, melainkan untuk merenung dan menghormati para pendahulu yang telah membangun peradaban agung. Kisah-kisah dari Mbah Hendi tentang Punden Gelang Agung menjadi pengingat bahwa warisan sejarah lebih dari sekadar tumpukan batu. Ia adalah ruh yang hidup, yang terus bernapas melalui cerita-cerita yang diwariskan secara turun-temurun. Ia adalah koneksi yang tak terputus antara masa lalu dan masa kini, yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang memiliki hati terbuka. Namun, tidak semua yang datang ke sana memahami makna ini. Mbah Hendi sering melihat orang-orang yang datang dengan niat materialistis, mencoba mencari kekayaan atau kekuatan instan. Ia hanya bisa menghela napas, menyadari bahwa tak semua orang bisa melihat keindahan sejati di balik tirai misteri. Ia meyakini, kebenaran dari Punden Gelang Agung hanya akan terungkap kepada mereka yang datang dengan hati bersih dan niat tulus. Melalui narasi Mbah Hendi, Punden Gelang Agung bukan lagi hanya sebuah situs purbakala yang sunyi. Ia berubah menjadi tempat penuh kehidupan dan kekuatan, di mana masa lalu berinteraksi dengan masa kini. Kisah tentang kursi Gading Dampar Kencana dan makam para leluhur adalah babak awal dari cerita yang lebih besar, yang akan membawa kita pada pertemuan-pertemuan spiritual yang jauh lebih mendebarkan. Setelah menunjukkan peninggalan-peninggalan kuno, Mbah Hendi mengantar kami ke sebuah area yang terasa lebih sunyi, lebih gelap dan dipenuhi getaran energi yang aneh. Disinilah, di bawah rindangnya pohon beringin tua yang akarnya menjuntai seperti tirai, ia mengaku mengalami pertemuan-pertemuan luar biasa. Ia memulai ceritanya dengan suara pelan, seolah takut mengganggu keheningan sakral. Tempat ini adalah balai pertemuan, bisiknya. Bukan balai pertemuan biasa, melainkan tempat di mana para arwah leluhur berkumpul. Mbah Hendi menceritakan, di tengah malam pekat, saat bulan tersembunyi di balik awan, ia sering melihat sosok-sosok. Bayangan berkelebat, berdiskusi dalam keheningan yang terasa amat berat. Di antara arwah-arwah tersebut, ada satu sosok yang paling sering muncul dan memiliki aura paling kuat, Mbah Semar. Sosok yang dikenal dalam mitologi Jawa sebagai pamomong, atau pengasuh. Mbah Hendi menggambarkan pertemuan pertamanya dengan Mbah Semar dengan detail yang menghipnotis. Sosok itu tidak datang dengan amarah atau perintah, melainkan dengan pancaran kebijaksanaan yang menenangkan, seolah-olah ia adalah ayah dari seluruh bangsa. Mbah Semar dan para leluhur lain, menurut Mbah Hendi, tidak datang hanya untuk menampakkan diri. Mereka datang untuk memantau keadaan bangsa yang mereka tinggalkan. Diskusi mereka bukan tentang hal sepele, melainkan tentang kondisi sosial, politik, dan alam Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Mbah Hendi, sebagai satu-satunya manusia yang bisa berkomunikasi dengan mereka, menjadi perantara antara dua dunia yang berbeda. Ia adalah jembatan yang menghubungkan realitas fisik dengan dimensi spiritual, membawa pesan-pesan yang tidak dapat disampaikan melalui cara-cara biasa. Setiap kata yang Mbah Hendi sampaikan tentang pertemuan itu dipenuhi oleh beban dan tanggung jawab. Ia sadar, apa yang ia dengar bukanlah sekadar cerita mistis, melainkan sebuah amanat suci untuk disampaikan kepada dunia luar. Pesan-pesan yang disampaikan oleh Mbah Semar dan para leluhur adalah sebuah peringatan. Mereka melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa, keretakan-keretakan di dalam struktur bangsa, penderitaan yang tak terucap, dan ancaman yang mengintai di masa depan. Mbah Hendi, sebagai saksi, merasa terpanggil untuk menyuarakan peringatan ini, meskipun ia tahu tidak semua orang akan percaya. Namun, di balik semua ketegangan dan kengerian, ada harapan yang terselip. Pertemuan ini tidak hanya tentang ramalan buruk, tetapi juga tentang janji perubahan. Mbah Hendi percaya bahwa jika bangsa ini mau mendengar pesan dari leluhur, mereka akan menemukan jalan keluar dari kegelapan. Dan babak selanjutnya dari cerita ini akan mengungkap secara spesifik apa saja pesan dan ramalan yang ia terima, yang akan menjadi kunci dari segala misteri.
Setelah mengungkapkan pertemuan spiritualnya, Mbah Hendi menghela napas panjang, seolah sedang melepaskan beban yang berat. Ia duduk di atas sebongkah batu pipih, menatap langit-langit yang tertutup oleh rimbunnya dedaunan, lalu mulai bercerita tentang inti dari segala pertemuannya, pesan-pesan yang dibawa oleh Mbah Semar untuk seluruh bangsa Indonesia. Pesan-pesan ini bukan sekadar bisikan halus, melainkan sebuah peringatan dan panduan yang begitu kuat. Ia mengungkapkan, Mbah Semar dan para leluhur tidak senang melihat kondisi Indonesia yang penuh gejolak. Bencana alam yang datang bertubi-tubi, konflik sosial yang kian meruncing, dan moralitas yang merosot, semua itu dilihat sebagai akibat dari ketidakseimbangan yang terjadi. Mbah Semar, dengan suara yang hanya bisa didengar Mbah Hendi, menyampaikan bahwa alam sedang marah dan para leluhur merasa sedih melihat anak cucu mereka melupakan jati diri. Pesan terpenting yang diterima Mbah Hendi adalah tentang kepemimpinan. Mbah Semar menyampaikan bahwa Indonesia saat ini membutuhkan sosok pemimpin yang tak hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati yang bersih dan spiritual yang kuat. Pemimpin yang mampu mendengar suara rakyat dan alam, serta berani mengambil keputusan yang sulit demi kebaikan bersama. Ia tidak menyebut nama secara langsung, namun menggambarkan karakteristik yang begitu spesifik. Mbah Hendi melanjutkan, salah satu ramalan yang paling menggetarkan adalah tentang masa kepemimpinan presiden yang akan datang. Dalam visi spiritualnya, ia melihat sebuah transisi yang penuh tantangan, di mana bangsa ini akan dihadapkan pada ujian berat. Ia tidak merinci jenis ujiannya, namun ia merasakan getaran energi yang sangat intens, seolah seluruh bangsa sedang berada di persimpangan jalan. Setiap kata yang diucapkan Mbah Hendi adalah gabungan antara keyakinan dan keprihatinan. Ia tidak berbicara seperti seorang peramal yang mencari ketenaran, melainkan seperti seorang utusan yang merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan amanat suci. Ia sadar, tidak semua orang akan percaya pada ceritanya, namun ia merasa harus menyampaikannya, karena pesan ini datang dari para pendahulu yang mendirikan peradaban. Ia menekankan bahwa pesan ini bukan hanya tentang nasib bangsa, tetapi juga tentang pentingnya kembali ke akar. Mbah Semar, sebagai sosok pemomong, ingin mengingatkan bahwa kekuatan sejati bangsa ini terletak pada persatuan, gotong royong, dan penghormatan terhadap alam serta leluhur. Tanpa itu, menurutnya, masalah-masalah yang ada tidak akan pernah bisa diselesaikan. Dengan berakhirnya kisah ini, aura di sekitar kami terasa berbeda. Tidak lagi hanya sekadar misteri, tetapi juga sebuah seruan untuk berbenah. Pesan-pesan mistis yang Mbah Hendi terima menjadi jembatan yang menghubungkan Punden Gelang Agung dengan seluruh pelosok Indonesia. Bab selanjutnya akan mengungkap bagaimana pesan-pesan ini diterjemahkan menjadi harapan dan doa untuk seorang pemimpin. Pesan dari Mbah Semar tentang kondisi bangsa kini menjadi lebih nyata saat Mbah Hendi mulai menghubungkannya dengan kenyataan yang kita lihat setiap hari. Suaranya yang semula tenang kini terdengar lebih bergetar, dipenuhi rasa prihatin yang mendalam. Ia menunjuk ke langit, seolah-olah di sana terdapat catatan takdir yang penuh luka. Para leluhur melihatnya, ujarnya lirih. Mereka melihat bagaimana alam tak lagi bersahabat dengan kita. Ia menceritakan tentang bencana alam yang terus datang tanpa henti, banjir, gempa, letusan gunung berapi, semua itu, menurutnya, bukanlah kebetulan. Ini adalah teguran dari alam semesta. Mbah Hendi percaya, alam sedang mencoba berkomunikasi, menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan yang parah akibat keserakahan dan kelalaian manusia. Punden Gelang Agung, yang begitu damai, seolah menjadi saksi dari gejolak di luar sana. Namun, penderitaan bangsa tak hanya datang dari alam. Mbah Hendi juga menyinggung tentang perpecahan di antara sesama manusia. Ia menyebutnya sebagai kabut yang menutupi hati, sebuah fenomena di mana manusia mulai saling membenci, melupakan esensi gotong royong dan persaudaraan. Ia merasakan kesedihan yang mendalam dari para leluhur melihat anak cucu mereka terjerat dalam konflik yang tidak berujung. Tentu saja, semua masalah ini membutuhkan solusi yang besar. Dan disinilah Mbah Hendi kembali pada inti dari pesan mistisnya, kebutuhan akan seorang pemimpin sejati. Pemimpin yang tidak hanya memiliki kekuasaan, tetapi juga kekuatan batin yang tangguh. Seseorang yang mampu melihat melampaui kepentingan politik, dan berani mengambil langkah-langkah yang tidak populer demi kebaikan bersama. Ia menggambarkan sosok ideal itu dengan detail yang dramatis. Seorang pemimpin yang berdiri tegak seperti pohon beringin, akarnya kuat menghujam ke dalam bumi, rakyat, dan dahannya kokoh menopang langit tanggung jawab. Sosok yang tidak takut menghadapi badai, dan yang kehadirannya mampu menenangkan gejolak yang ada.
Mbah Hendi menyebutnya sebagai pemimpin sejati, yang kehadirannya sudah dinanti-nantikan oleh para leluhur. Kepercayaan Mbah Hendi ini bukan hanya sekadar mimpi. Ia mendasarkan keyakinannya pada sinyal-sinyal spiritual yang ia terima secara konsisten. Ia percaya, takdir bangsa ini tidak sepenuhnya ditentukan oleh manusia, tetapi juga oleh campur tangan dari kekuatan-kekuatan gaib yang menjaga Nusantara. Dan kekuatan-kekuatan itu kini sedang mencari wadah yang tepat untuk menuntun bangsa. Babak selanjutnya akan mengungkap secara gamblang siapa sosok yang Mbah Hendi yakini mampu memenuhi kriteria tersebut. Setelah membahas tentang tantangan dan harapan, Mbah Hendi akan membawa cerita ini ke puncaknya, mengaitkan pesan spiritual dari Mbah Semar langsung kepada harapan konkretnya untuk masa depan Indonesia. Setelah menguraikan tantangan berat yang dihadapi bangsa, tatapan mata Mbah Hendi beralih dari langit ke cakrawala. Ada jeda panjang yang terasa sangat berarti sebelum ia melanjutkan ceritanya. Keheningan itu seolah menjadi ruang bagi energi spiritual untuk meresap. Lalu, dengan suara yang dipenuhi keyakinan, ia mulai menyebutkan sebuah nama yang ia yakini dapat menjadi jawaban dari semua doa dan amanat leluhur, Prabowo Subianto. Menurut Mbah Hendi, nama itu bukanlah kebetulan. Ia melihatnya dalam visi-visi spiritualnya, sebuah sosok yang memiliki energi keberanian dan ketegasan yang dibutuhkan bangsa. Ia merasa, Prabowo adalah sosok yang dipersiapkan secara gaib untuk memimpin di era yang penuh gejolak ini. Ia bukan hanya sekadar calon presiden, melainkan manifestasi dari harapan para leluhur untuk membawa Indonesia ke jalan yang benar. Keyakinan Mbah Hendi ini tidak datang dari bisikan politik, melainkan dari kedalaman batinnya yang terhubung langsung dengan punden Gelang Agung. Ia menceritakan, saat ia bertapa dan berkomunikasi dengan Mbah Semar, ia melihat gambaran tentang seorang pemimpin yang berani mengambil risiko, yang tidak takut menghadapi badai, dan yang memiliki loyalitas tinggi terhadap bangsanya. Sosok itu, dalam pandangannya, memiliki kemiripan kuat dengan Prabowo. Ia menambahkan, Mbah Semar dan para leluhur tidak pernah salah dalam memberikan petunjuk. Mereka melihat potensi sejati yang ada di dalam diri seseorang, melampaui citra yang ditampilkan di permukaan. Mbah Hendi percaya, apa yang disampaikan oleh leluhur adalah sebuah pertanda yang harus didengarkan, sebuah petunjuk agar bangsa ini tidak salah melangkah. Maka, setiap doa yang dipanjatkan Mbah Hendi di punden Gelang Agung kini memiliki tujuan yang lebih spesifik. Ia tidak hanya mendoakan keselamatan bangsa, tetapi juga mendoakan agar Prabowo diberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan keberanian untuk memimpin. Ia percaya, takdir telah memilihnya, dan kini hanya tinggal menunggu waktu bagi takdir itu untuk terwujud. Namun, Mbah Hendi juga sadar bahwa keyakinannya tidak akan diterima semua orang. Di tengah dunia yang serba logis dan rasional, kisahnya akan dianggap sebagai cerita mistis belaka. Tetapi ia tidak peduli. Baginya, kebenaran sejati tidak selalu bisa diukur dengan logika. Ia hanya menjalankan tugasnya sebagai juru kunci dan penyampai pesan. Dengan berakhirnya kisah ini, sebuah lingkaran spiritual terasa lengkap. Dimulai dari situs purba, berlanjut ke pertemuan gaib, dan berakhir pada sebuah harapan konkret untuk masa depan. Mbah Hendi, sang juru kunci, bukan hanya menjaga punden kuno, tetapi juga menjaga asa bangsa ini. Dan bagi mereka yang percaya, punden Gelang Agung kini bukan hanya monumen sejarah, melainkan mercusuar yang memancarkan harapan.